Shalom, kita berjumpa lagi dalam program Masih Ada Tuhan. Hari ini, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya beri judul Masih Ada Penghiburan. Saya akan bacakan di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-16, ayat 4b, sampai dengan ayat yang ke-6. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Pada suatu hari, Yesus berbincang-bincang dengan para muridnya. Ternyata di tengah-tengah perbincangan itu, intinya adalah Yesus sedang berpamitan kepada muridnya, dan tidak lama lagi, Yesus akan pergi dan meninggalkan mereka dan kembali kepada Bapa di surga. Ketika mereka mengetahui dan menyadari bahwa tidak lama lagi akan ditinggalkan oleh Yesus, kita mengatakan mereka mengalami duka cita. Duka cita itu artinya kesedihan yang begitu mendalam, seperti orang yang ditinggal mati oleh orang yang dikasihi dalam hidupnya. Saudara-saudara, mengapa mereka mengalami duka cita atau kesedihan yang begitu mendalam? Saya mencoba untuk mencari tahu, kira-kira kurang lebihnya seperti ini. Mereka merasa bahwa itu adalah sebuah perpisahan. Perpisahan selamanya. Padahal itu adalah perpisahan yang sifatnya sementara. Yang pada suatu hari ketika mereka meninggal, mereka akan berjumpa lagi dengan Yesus di surga. Yang kedua, mengapa mereka berduka cita atau mengalami kesedihan yang begitu mendalam? Sebenarnya mereka dipenuhi dengan rasa takut. Kalau Yesus pergi meninggalkan mereka, kalau ada masalah, pergumulan, siapa yang akan menolong? Itu yang membuat mereka menjadi takut. Ketakutan itulah yang kemudian menyebabkan mereka menjadi berduka cita. Atau menjadi sedih, karena nggak ada yang menolong lagi. Rupa-rupanya Yesus tahu perasaan mereka, apa yang dipikirkan oleh mereka. Itu sebabnya dijawab di dalam ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Yesus tahu keadaan mereka, itu sebabnya dia menjanjikan seorang penghibur. Yaitu berupa Roh Kudus yang akan dicurahkan di tengah-tengah mereka. Dan benar akhirnya Roh Kudus diberikan kepada mereka. Dan itulah yang membuat mereka menjadi terhibur. Dan saya percaya, Roh Kudus yang sama yang pernah diberikan Yesus kepada para muridnya pada waktu itu, Roh Kudus yang sama juga akan diberikan kepada kita. Jadi itu sebabnya marilah kita merindukan untuk terus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan ketika kita menghadapi masalah, kesulitan, pergumulan, bahkan rasa kesedihan yang begitu berat dalam hidup ini, percayalah Dia ada dalam hidup kita, Dia akan bekerja secara otomatis untuk memberikan penghiburan dalam hidup kita. Apa sih biasa yang dilakukan seseorang bila dia mengalami kesedihan? Pasti mencari penghiburan. Bisa jalan-jalan, nonton televisi, nonton film komedi, makan, atau mungkin pergi keluar kota. Dan masih banyak yang dilakukan seseorang supaya hatinya menjadi terhibur. Tidak salah, asal itu baik dan positif. Saudara-saudara, apa yang kita lakukan, itu adalah kita usahakan dari luar, kita masukkan ke dalam hati kita, supaya hati kita yang sedang sedih mengalami penghiburan. Tetapi pekerjaan Roh Kudus berbeda dengan apa yang kita lakukan. Dia sudah ada dalam hidup kita. Dia ada dalam hati kita. Dan ketika kita mengalami kesedihan, mengalami duka cita, sekali lagi secara otomatis dia akan bekerja bukan dari luar ke dalam, tetapi dia akan bekerja dari dalam keluar. Dia akan membuang segala beban kesedihan, menghiburkan hati yang susah,
Dan saya percaya kita akan menjadi terhibur, tidak akan mengalami kesedihan yang terus-menerus, karena Dia bekerja dalam kehidupan kita. Percayalah, selama masih ada Tuhan dalam hidup kita, selama masih ada Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, setiap kita akan mengalami penghiburan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.